sudah merintis wisata, desa wisata, dan ditetapkan menjadi desa wisata melalui SK Bupati tahun 2010. Dan kami karena sudah mempunyai rintisan wisata, kita harus segera membuat badan usaha karena bukan pemerintah desa lagi yang akan mengelola. Jadi kami langsung mendirikan badan usaha milik desa di tahun 2010 juga Oktober. Jadi kita lebih awal lahir mendirikan badan usaha milik desa. Kenapa kita menggali potensi desa? Karena desa Serang itu desa miskin, desa zona merah. Sampai mungkin tahun 2023 juga masih miskin, 2020-an masih miskin juga, zona merah. Jadi kita tidak punya tanah kas desa, tidak punya tanah bengkok seperti desa-desa yang lain. Jadi kita benar-benar menggali potensi desa, mendirikan badan usaha milik desa itu benar-benar karena merupakan satu kebutuhan. Kadang-kadang program pemerintah hanya berlalu karena itu suatu program saja. Tapi kalau di Desa Serang ini bukan program tapi kebutuhan Desa Serang untuk menggali potensi untuk sumber pendapatan asli desa. Sebetulnya itu sih garis besarnya. Dan yang pasti kita itu konsisten dan siap bekerja dulu tanpa menerima bantuan di awal. Saya mulai menerima bantuan itu 2016 bersama teman-teman desa yang lain. Dari 2009 sampai 2016 kita bekerja secara swadaya bersama-sama masyarakat tanpa bantuan. Karena apa? Kalau orang lain itu berpikir bantuan dulu, tapi kalau menurut saya bantuan itu akan potensi potensi permasalahan, potensi perpecahan. Itu biasanya setelah ada bantuan. Makanya saya dari awal sudah berjalan dulu, baru kita ada bantuan dari Kementerian Desa tahun 2016. Saya sudah jalan dulu dari 2009. Itu loh. Jadi modal awal kami 9 juta melalui alokasi dana desa. Untuk sekarang aset kita sudah sekitar 21 juta sampai 21 miliar sampai antara 21 sampai 25 miliar dari modal 9 juta. Tapi di situ kami juga perjuangan yang tidak gampang, perjuangan yang luar biasa bersama teman-teman perangkat desa, karena benar-benar BUMDes itu menjadikan kebutuhan. Jadi modal awal kita pinjem bank. Ini Mas Roso ini, ya, kita pinjem bank untuk modal awal. Selain yang 9 juta, kita ada pinjem bank bank kredit kecamatan waktu itu 60 juta. Pak Roso di Serang itu pinjem, sampai pinjem bank dulu, bukan bantuan dulu yang diutamakan. Pinjem bank sampai akhir habis masa sampai hampir saja nggak bisa mengembalikan. Itu alhamdulillah kita bisa selamat sampai sekarang. Terkait dengan adanya pandemi kemarin juga kita sangat terdampak. Karyawan kita hampir tidak dapat menerima gaji. Saya hanya gaji 50% saja. Tapi alhamdulillah ada dana desa yang bisa menyelamatkan jalannya badan usaha milik desa ini. Dan pada tahun 2021 juga kami masih terdampak dari pandemi juga COVID. Kami sudah mempunyai program yang harus terdanai. Alhamdulillah kita punya pihak ketiga CSR dari BRI, dan kita kerjasama dengan BRI, kita dapat pinjaman modal 1,5 miliar. Jadi itu yang kita lakukan. Kita ingin bekerja secara profesional, mandiri dan independen. Kedepan ini menjadi satu lembaga yang tidak terpengaruh oleh pemerintah desa lagi. Dia sudah eksis, berjalan sendiri, profesional dan independen. Tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun. Itu mungkin dari saya hanya itu. Barangkali kalau pengen yang lebih banyak, biasanya cerita tidak cukup 2 jam untuk sukses story-nya. Biasanya nanti bisa studi banding, ada nomor telepon di IG dan sebagainya.
untuk teman-teman yang ingin berbagi berbagi cerita lah, itu bisa studi banding ke sini. Kemarin ada Solo Raya dari Dinas Pariwisata Solo Raya, ada dari Karanganyar, semuanya ke sini. Wonogiri masih datang semuanya di sini. Bisa nanti ceritanya seperti apa, tanya ke dari Dinas Pariwisata. Mungkin dari saya hanya itu, kurang lebihnya mohon maaf. Bila kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.